Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Tentunya sehat selalu ya. Baik, kita ketemu dengan pembelajaran daring pada pagi hari ini. Pada pembelajaran daring pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan tema 7, subtema 4, kebersamaan. Bahasa Indonesia, kebersamaan di tempat wisata. Ciri-ciri fabel. Ciri-ciri fabel antara lain adalah sebagai berikut. Anak-anak perhatikan. Cerita dalam fabel merupakan cerita fiksi atau merupakan cerita karangan penulis. Tokoh yang ada di dalam fabel adalah hewan. Hewan dalam fabel biasanya memiliki sifat atau watak seperti manusia. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara. Dalam sebuah fabel, kata sapaan dapat dijumpai pada kalimat yang diucapkan oleh tokoh. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih santun saat kita berbicara. Kata sapaan ada beragam bentuk, antara lain nama kedudukan dalam keluarga, gelar atau jenis pekerjaan seseorang. Kata sapaan dapat diucapkan dengan menyingkat nama tokoh dalam cerita. Kata sapaan dapat digunakan untuk menunjukkan bentuk keakraban dalam cerita. Kata sapaan biasanya terdapat pada bagian percakapan tokoh dalam cerita. Menuliskan kalimat menggunakan kata sapaan. Kata sapaan digunakan saat berbicara langsung dengan lawan bicara. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan. Ketika menulis cerita berdasarkan gambar, kita harus memperhatikan tokoh dan peristiwa yang terjadi pada gambar. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan penggunaan kata sapaan pada ungkapan dalam cerita. Perhatikan contoh berikut anak-anak. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam gambar, kera dan rusa. Peristiwa yang terjadi dalam gambar, seekor kera terjatuh saat bergelantungan di atas pohon. Ungkapan yang mengandung kata sapaan, makanya lain kali hati-hati kera, ujar rusa. Fabel adalah cerita fiksi dengan hewan sebagai tokohnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat fabel yaitu nama tokoh atau jenis hewan dalam fabel, sifat tokoh dalam fabel, dan peristiwa yang terjadi dalam fabel. Baik anak-anak, kita lanjutkan mata pelajaran matematika. Menentukan nilai pecahan sesuai gambar. Pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Misalnya, saat menyatakan pecahan dari sekumpulan benda seperti contoh berikut. Yuk anak-anak perhatikan.
Di sini 1/2, bawahnya juga 1/2. Menyatakan pecahan dari sekelompok benda. Perhatikan contoh berikut. Ibu membeli 6 donat. Diletakkan di piring masing-masing. Setengah bagian. Nah, di sini 1/2, yang bawahnya juga 1/2. Dari gambar dapat dilihat bahwa setengah bagian dari 6 donat adalah 3 donat. Menentukan nilai pecahan sebagai bagian dari sekumpulan benda. Sebelumnya kita sudah mempelajari cara menentukan setengah bagian, sepertiga bagian, dan seperempat bagian dari keseluruhan. Untuk dapat lebih memahaminya, lakukan kegiatan berikut bersama teman di sebelahmu. Menyelesaikan soal cerita tentang pecahan. Perhatikan contoh berikut. Paman memiliki 8 ekor ayam. Setengah bagian dari ayam milik paman merupakan ayam jantan. Berapa ekor jumlah ayam jantan milik paman? Cara penyelesaiannya. Perhatikan anak-anak. Nah, di sini 1/2, 1/2. Jadi, jumlah ayam jantan milik paman adalah 4 ekor. Baik, anak-anak, kita lanjutkan mata pelajaran PPKN. Keberagaman tempat wisata kesukaan. Indonesia kaya akan tempat wisata. Ada tempat wisata alam dan buatan. Semua tempat wisata memiliki kelebihannya masing-masing. Ayo anak-anak perhatikan. Contoh tempat wisata alam antara lain pantai, danau, dan air terjun. Contoh tempat wisata buatan antara lain kebun binatang dan museum. Keberagaman tempat wisata kesukaan teman di sekolah. Indonesia memiliki banyak tempat wisata yang menarik. Keberagaman tempat wisata kesukaan seseorang biasanya sesuai dengan kegiatan kesukaannya. Berdasarkan tujuan kegiatannya, tempat wisata di Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut. Tempat wisata edukasi atau pendidikan seperti museum dan planetarium. Tempat wisata rekreasi seperti pantai dan air terjun. Keberagaman suku bangsa teman di sekolah. Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa. Setiap suku di Indonesia memiliki kebudayaan yang khas. Kebudayaan itu antara lain ditunjukkan melalui bahasa daerah, pakaian adat, kesenian daerah, dan adat istiadat. Sikap saling menghormati adalah kunci kerukunan dan persatuan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Memperkenalkan beragam tempat wisata kesukaan. Tempat wisata kesukaan setiap orang berbeda-beda. Di tempat wisata yang disukai, kita bisa melakukan berbagai kegiatan menarik. Apa tempat wisata kesukaanmu? Kegiatan apa yang bisa kamu lakukan di sana? Baik, kita lanjutkan pelajaran SBDP. Membuat hiasan gambar dari bahan alam. Anak-anak perhatikan, salah satu bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat hiasan
adalah tanah liat. Tanah liat dapat dibuat menjadi karya 3 dimensi seperti gerabah, keramik, dan patung. Selain tanah liat, bahan alam lainnya yang dapat digunakan untuk membuat hiasan adalah daun kering. Daun dapat dimanfaatkan untuk membuat hiasan bentuk benda tertentu. Membuat bingkai dengan hiasan dari bahan alam. Memanfaatkan sampah merupakan salah satu cara melestarikan lingkungan. Sebelumnya, anak-anak sudah membuat hiasan dari tanah liat dan daun kering. Kita juga dapat membuat bingkai dari bahan alam di sekitar, seperti biji-bijian, cangkang kerang, dan kulit telur. Baik, anak-anak. Tadi anak-anak telah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Setelah anak-anak mendengarkan penjelasan dari Ibu, semoga anak-anak dapat memahaminya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas. Tugas bahasa Indonesia. Anak-anak perhatikan. Tugas matematika. Tugas PPKN. Tugas SBDP. Anak-anak membuat karya seni dari plastisin. Karya seni dari plastisin modelnya yaitu hewan. Jangan lupa diberi nama hewannya apa. Untuk semua hasilnya difotokan dan dikirimkan melalui WA. Untuk hasil karya seninya disimpan, jangan dibuang. Nah, anak-anak, tugas dari Ibu apabila sudah selesai langsung di-WA-kan kepada Ibu Ella. Terkecuali kalau ada halangan atau ada sesuatu dalam keluarga kalian, boleh tugas paling akhir hari Jumat pukul 12. Anak-anak, sekian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, selamat belajar, Tuhan memberkati. Sekian, terima kasih anak-anak.